Shalom Jemaat Kristus, apa kabarnya semuanya? Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Bapak buat perkenananmu ya Bapak dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur buat setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan hari ini kami akan mulaikan ibadah kami, biar Engkau hadir bersama dengan kami ya Bapak. Dan biarlah kami bisa dilawat dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertatalah di tempat ini Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau besar aku. Ku sanjung Engkau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Siap memuji dan membesarkan nama Tuhan, katakan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Engkau lebih dari yang lain.
bersukacita. Yang ada di rumah saya mau lihat lambaikan semua tanganmu. Haleluya. Yakin dan percaya kalau saya dan kalian adalah lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, ubah hati kami
supaya hati dan pikiran kami sama seperti kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Hari ini saya bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus, karena hari-hari ini masih dalam suasana Kristus bangkit. Mari kita buka kitab suci dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 12 sampai 28. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagaimana yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi jika tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang pagi ini sudah siap untuk menyampaikan firman tentang kuasa kebangkitan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, Injil Matius memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sebelum ia mati disalibkan oleh tentara Romawi, Tuhan Yesus telah menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan mati dan pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit, dan benar-benar itu menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya tentang penderitaan Yesus itu digenapi. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus Tuhan akan bangkit, dan Yesus bangkit. Haleluya, dan luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus membuat kita memiliki roh yang mau berkorban. Berkorban apa saja. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita memiliki kasih agape, kasih yang mau berkorban. Dengan kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Dengan kuasa kebangkitan Yesus membuat kita suka menolong sesama kita. Orang yang suka menolong sesama kita adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus dan sudah mengalami kelahiran baru. Dengan kebangkitan Kristus,
Tuhan kita membuat kita menjadi orang-orang pemenang. Saudaraku, maukah kita menjadi orang disebut pemenang di dalam Tuhan? Saudaraku, kita harus percaya tentang kuasa kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Dia melayani saudara dan saya. Tuhan Yesus mati untuk saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus bangkit untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus naik ke sorga. Untuk apa? Saudara dan saya. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat buat kita. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk berdoa buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Saudara, kebangkitan Kristus ya membuktikan rencana agung daripada Allah digenapi. Jika Tuhan kita Yesus Kristus mati dan tidak dibangkitkan, kata Rasul Paulus, sia-sialah iman saudara dan saya. 1 Korintus 15 ayat 14 katakan, itu berarti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah dasar dari segala rencana Allah bagi manusia, bagi dunia ini. Sekali lagi, kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah dasar dari segala rencana Allah bagi kita, saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, berikut ini saya akan ungkapkan perihal kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Rasul Paulus, Alkitab katakan dia adalah orang jahat dulu, ya. Lalu bertobat, terima Yesus, dan dia menjadi penginjil yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu bertanya, dia menjelaskan tentang perjamuan terakhir. Apakah Yesus ada di lokasi perjamuan terakhir? Saya percaya. Ketika dia ada di lokasi perjamuan terakhir, dia waktu itu sebagai penjahat. Dia ada di lokasi itu dengan murid-murid Yesus. Tapi dia waktu itu masih orang jahat. Itulah sebabnya dia itu tahu. Dia mencatat persis tentang perjamuan kudus, di mana di gereja kita dikenal dengan dua sakramen, yaitu baptisan selam, itu perintah Tuhan bahwa setiap orang yang sudah percaya Yesus dan dibaptis. Dan kedua, sakramen perjamuan kudus, itu adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, perintah Tuhan adalah baptisan. Kedua, perintah Tuhan berikutnya adalah melaksanakan perjamuan kudus. Itu mengingat akan penderitaan Kristus. Nah, itu Paulus menuliskan hal itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, Tuhan Yesus Alkitab katakan bahwa Paulus juga menjelaskan, mengungkapkan perihal tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, pertanyaannya, apakah Paulus ada di situ waktu Yesus disiksa lalu dibunuh dan mati? Ada. Waktu Yesus bangkit, apakah Paulus ada? Ada. Sekali lagi, waktu itu dia masih seorang penjahat. Ya, nanti di Kisah Para Rasul memberitahukan di sana dia mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika dia pergi untuk membunuh orang-orang Kristen. Ya, dan di sanalah Tuhan menangkap Rasul Paulus. Kemudian Rasul Paulus menjadi seorang rasul yang besar. Ya, rasul yang besar, bicara tentang pertobatan, dia menyampaikan kepada kita dalam kitab suci tentang penderitaan Yesus, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, dan Yesus naik ke sorga. Paulus memberitahukan tentang pengharapan ya yang kekal. Nah, itulah sebabnya dia memberitahukan kepada kita supaya kita yang percaya Yesus ikut Tuhan dengan setia. Ikut Tuhan tidak boleh main-main, kita harus serius ikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, tentang perihal kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Yang pertama, kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah bukti Allah menciptakan manusia untuk apa? Kekekalan. Saudaraku, karena itu Allah tidak kehendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan mau ciptaannya, saudara dan saya diselamatkan masuk surga. Itulah sebabnya Yesus mati untuk saudara dan saya dan bangkit dari antara orang mati. Kekasih dalam Tuhan. Kalau begitu, neraka buat siapa, Pak Pendeta? Neraka itu dikhususkan kepada setan, Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Bukan buat saudara. Ya, tetapi
Neraka itu disediakan kepada setan, Lucifer dan pengikutnya. Nah, kekasih dalam Tuhan, karena itu sekali lagi Alkitab katakan melalui Rasul Petrus bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah, ada satu ayat yang terkenal, yaitu Yohanes 3 ayat 16, katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya Yesus, saudara tidak binasa, saudara tidak akan dihukum, saudara tidak akan masuk dalam neraka, tapi saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Kekasih dalam Tuhan, Allah ajarkan manusia perihal kekekalan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Itu kita bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20. Sebagaimana Tuhan Yesus bangkit, satu waktu orang-orang percaya, saudara dan saya, satu kali akan mati sesuai dengan roster. Tapi pastikan kalau kita mati dalam Kristus. Orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan masuk kemana Pak Pendeta? Masuk ke dalam kerajaan surga. Surga tempat yang kekal. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada krismon. Di surga tidak ada kesulitan. Di surga adalah tempat yang senang. Mari kita hidup kudus, hidup suci. Mari kita persiapkan hidup kita untuk kekekalan, untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, apakah tanggapan kita perihal rencana agung Allah dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati? Pertama, respon kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan? Karena Allah mau menjelma menjadi manusia. Ya, kok Pak Pendeta, Tuhan Yesus kok mau menjelma menjadi manusia? Saya mau beritahukan, Tuhan Yesus bisa menjelma menjadi apa saja karena Dia adalah Allah. Ya, karena Dia adalah. Jadi kalau Dia menjelma menjadi manusia, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 14, Allah menjadi manusia, itu kedaulatan Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Dia adalah Allah. Allah, Dia bisa menjadi manusia demi keselamatan saudara dan saya. Itulah sebabnya satu hal saya mau beritahukan kepada kita. Dengan Yesus mati dan bangkit buat saudara dan saya, mari kita bersyukur. Katakan, Tuhan, terima kasih atas kematian dan kebangkitan Yesus. Dengan kebangkitan Yesus ada harapan buat saya, ya. Dan yang kedua, apa tanggapan kita perihal rencana agung Allah, ya, dalam kebangkitan Tuhan Yesus dan dalam kematiannya? Yesus mati dan bangkit. Yang kedua, kita melayani Tuhan dengan bernyala-nyala, ya. Dalam Roma 12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang hari-hari ini di masa krisis kendor. Dulu melayani Tuhan dengan semangat, suka doa, suka berpuasa. Kalau disuruh oleh pendeta kemanapun kita mau pergi melayani, di gereja kita bernyala-nyala. Tapi kenapa sekarang kendor? Ya, kenapa kendor? Saudaraku, jangan karena saudara mungkin hari-hari ini bisnismu, usahamu mulai menurun, lalu saudara kendor untuk melayani. Saudaraku, saya mau beritahukan, jauh-jauh hari Rasul Paulus memberitakan kepada kita, hendaknya kerajinanmu janganlah kendor, biarlah bernyala-nyala. Kerajinan kita melayani Tuhan, ya. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan katakan biarlah kerajinanmu itu jangan kendor, layani Tuhan? Karena saudaraku, saya percaya orang yang melayani Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala, Tuhan akan memberikan upah. Tuhan akan memberikan upah.
Pak pendeta, Pak gembala mungkin tidak bisa memberikan upah, tapi Allah dalam Kristus akan memberikan upah kepada kita. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, ya seperti Esther, orang yang tidak dikenal, orang bilang dia babu, pembantu, tapi ketika dia takut akan Tuhan, ketika bangsanya di perasingan mengalami penindasan, saudaraku, pembantu bisa menjadi pemasyuri. Luar biasa. Luar biasa karena Esther dia memiliki roh takut akan Tuhan. Karena Esther memiliki roh bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saudaraku, ini ya yang saya memberitahukan kepada kita. Mari kita melayani Tuhan dengan rajin. Mari kita melayani Tuhan, biarlah roh kita bernyala-nyala melayani Tuhan. Karena apa? Kalau kita melayani Tuhan dengan bernyala-nyala, Tuhanlah yang akan memberikan kita upah. Haleluya, puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, Rasul Paulus memberitahukan kita, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudaraku, kita harus melayani Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala. Karena apa? Firman Tuhan katakan, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan janganlah goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita giat melayani Tuhan, giat bekerja untuk Tuhan, giat membaca Alkitab, giat memuji-muji Tuhan, oh kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudaraku, setiap orang yang melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan penghargaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita harus setia sampai akhir. Mari kita buka Wahyu 2 ayatnya yang ke-10. Janji Tuhan kepada orang yang setia, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan tidak bilang setia 25 tahun, setia 35 tahun ikut Tuhan, tapi hendaklah engkau setia sampai mati. Haleluya, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hanya orang-orang yang setia sampai akhir, Allah dalam Kristus akan mengaruniakan mahkota kepada saudara. Maukah saudara menerima mahkota kehidupan di sorga nanti? Mari setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, sama berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman. Kiranya firman Tuhan ini mereka dengar dan mereka menyimpannya di dalam hati. Firman Tuhan berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus. Yesus mati dan Yesus bangkit dan juga naik ke sorga. Di sorga Tuhan menyediakan tempat bagi kami orang-orang percaya. Di sorga Tuhan berdoa syafaat buat kami. Itulah sebabnya kami tidak salah memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah kami yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak buat kesetiaan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Bapak. Berkati tangan kami yang akan memberikan persembahan ini supaya berguna untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku
pada pagi hari ini. Saya undang untuk semua kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Besar Haleluya, haleluya, kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi ini. Haleluya, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.